biasa. Pagi ini kami boleh datang di hadapan-Mu, mengawali hari kami dengan tetap memuji dan memuliakan Engkau, dengan menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Bapa, penyembahan dan pujian kami tidak sempurna, tapi kami bersyukur kami punya Allah yang selalu mau menyempurnakan, bahkan menolong kami Tuhan untuk masuk di dalam setiap kehendak-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang ada. Terima kasih untuk semua yang Kau sudah siapkan dan berikan buat kami. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami hanya oleh karena Engkau. Anugerah-Mu besar buat kami Tuhan. Dan biarlah hari ini diawali dengan pagi ini Tuhan, kami juga boleh terima anugerah itu Tuhan. Anugerah untuk memahami akan firman-Mu, anugerah untuk mengerti setiap kehendak-Mu, sehingga kami boleh menjalaninya di dalam setiap kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, hikmat dan wahyu serta pengertian turun atas kami. Roh Kudus, Engkau sendiri yang berbicara, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita boleh menghitung hari-hari. Ayatnya mungkin semua sudah tahu ya, sudah hafal, yang ada di dalam Mazmur 90 ayat ke-12. Ini sebuah doa yang disampaikan dan dinaikkan oleh Musa. Musa berdoa dan berkata demikian di hadapan Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kata sedemikian itu menarik buat saya, karena ketika dikatakan ajarlah kami menghitung hari-hari, gampang, tinggal ngitung hari aja. Tahun 2021 sudah berapa hari yang kita jalani, gampang gitu. Tapi dikatakan ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Artinya ada satu cara, ada satu sistem, ada satu pola, ada satu kehidupan yang tertentu yang Tuhan ingin untuk kita itu pahami. Dan itu disadari oleh Musa. Sehingga Musa bilang, Tuhan ajari aku menghitung hari-hari aku sedemikian, seperti yang Tuhan mau, sampai hidupku dalam menjalani hari-hari itu menjadikan aku punya hati yang bijaksana. Artinya hari-hariku tidak hari-hari yang sembarangan. Hari-hariku bukan hari-hari yang terserah itu milikku. Kita seringkali berpikir bahwa kita masih punya hari, kita bisa menghidupi dan itu menjadi milik kita, menjadi sebuah keputusan kita, menjadi apa maunya kita. Seperti hari ini saya tidak tahu, ketika kita bangun pagi mungkin di otak kita sudah punya banyak rencana. Hari ini saya akan ini dan sebagainya. Bahkan mungkin esok hari, seminggu yang akan datang kita sudah punya keinginan, rencana. Tapi di sini dikatakan, Musa bilang, ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian. Kalau sedemikian berarti ada sesuatu yang Musa inginkan, supaya ketika kita kemudian flashback lagi di hari-hari setelah kita lewati, ada sebuah kehidupan yang menghasilkan hidup yang bijaksana. Kita seringkali kan nyesel ya, aduh kenapa dulu saya tidak begini-begini gitu. Nah, tapi di sini ketika kita punya pola hidup yang sedemikian itu, kita akan beroleh hati yang bijaksana dan pastinya kita nggak akan menyesal. Ada banyak kalau kita mulai bernostalgia, pasti ada waktu-waktu penyesalan atau tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang membuat kita menyesal. Tapi Musa menyadari itu. Dia menyadari betapa lemahnya hidupnya, sehingga dia minta diajari untuk mengisi hidupnya, hari-harinya sedemikian sehingga menghasilkan hati yang bijaksana. Nah, seperti apakah hari-hari yang sedemikian itu? Saya merenungkan ada 3.
Mari kita belajar dari Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Mazmur 103 ayat 15 dan 16 dikatakan begini. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Artinya di sini bahwa dikatakan hari-harinya seperti rumput. Kita tahu rumput itu kan tidak untuk selamanya ada, kecuali rumput plastik ya. Tapi kalau rumput yang hidup itu biasanya nanti sewaktu-waktu akan diganti lagi. Entah sudah terlalu panjang, entah sudah kuning, entah sudah mati dan sebagainya. Terus yang selanjutnya ayat 16-nya, apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi ternyata rumput itu sangat sementara. Seperti ketika kita tahu bahwa Musa mengatakan bahwa ajari aku menghitung hari-hariku. Kalau hari-harinya bisa dihitung itu berarti terbatas. Kalau nggak bisa dihitung itu berarti lama banget gitu. Mungkin ya nggak terhitung lah. Tapi kalau bilang ajari aku menghitung berarti terbatas, masih bisa dihitung. Sebanyak-banyaknya hari-hari manusia tetap masih bisa dihitung. Dan dikatakan yang pertama maksudnya hari-hari itu adalah hidupku di dalam ayat 15 tadi. Kehidupan manusia hari-harinya itu seperti rumput yang benar-benar memang sangat terbatas. Jadi apa yang dimaksud dengan hari-hari itu? Hari-hari itu adalah sebuah perjalanan hidup kita yang kita harus sadari terbatas. Saya ingat dulu waktu masih remaja ada sebuah lagu yang bilang aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu kata-kata klise banget ya. Ada nggak orang yang tertua juga tidak sampai 1000 tahun kan? Nah, jadi kita tahu bahwa sebenarnya hidup kita itu hidup yang terbatas. Karena itu sebuah perjalanan hidup yang harus diperhatikan untuk bisa menghasilkan hati yang bijaksana. Jangan kita hidup selebor, saudara. Hidup seenaknya, hidup tanpa ngerti bahwa hidup itu ada batasnya. Kita berpikir hidup kita, wah masih 1000 tahun lagi, nggak apa-apalah sekarang hura-hura aja. Tetapi karena keterbatasan itu Musa menyadari, karena itu dia ingin hidup yang terbatas itu hari-harinya dipenuhi dengan pola kehidupan yang demikian sampai diisi dengan kebijaksanaan. Keputusan yang bijaksana, ya, melangkah kehidupan, mengisi, bicara dan semuanya itu bijaksana. Musa seperti itu. Dan bagaimana dengan kita? Hari-hari kita adalah sebuah perjalanan kehidupan yang ternyata bisa dihitung, ada batasnya, nggak untuk hidup sampai kekal. Sampai kekal itu nanti ketika kita sudah diangkat di awan-awan, kita akan dibawa dalam masuk kehidupan yang kekal. Tapi selama hidup di dunia ini kita tidak akan pernah tahu. Tapi yang pasti kita tahu adalah hari-hari kita itu ada batasnya. Hari-hari kita itu ada waktunya. Hari-hari kita itu ada hitungannya. Karena itu mari kita belajar menggumuli, merenungkan seberapa model seperti apakah kehidupan kita ini. Model kehidupan yang cuek, yang sudah aja kisera-sera, whatever will be, katanya gitu ya. Apapun yang terjadi ya wis terjadi aja lah. Nggak peduli. Atau sebaliknya kita serius menghadapi hidup ini. Serius banget. Gitu. Satu hari saya mendengar ada seorang teman dia sakit. Dia sakit kanker pada waktu itu. Terus karena kami dalam satu pelayanan ya, jadi saya merasakan terbeban sekali. Jadi saya berdoa. Saya mendoakan, pasti kan kalau kita mendoakan tuh mendoakan kesembuhannya gitu kan. Tapi pada waktu saya berdoa di pagi hari, saya mendapat penglihatan dia kasih tangan. Aduh, dibawa pulang nih sama Tuhan. Saya itu bukan orang yang gampang dapat penglihatan ya, tapi kali itu saya bisa dapat dia melambaikan tangan. Tek aja saya, wah dia mau dibawa pulang. Dan singkat cerita lewat sebuah pengobatan yang cukup
panjang sebenarnya. Akhirnya dia dibawa pulang. Saya merasakan ya, waktu dia hidup itu orang ini agak selebor. Satu pelayanan berarti dia anak Tuhan. Tapi dia yang saya merasakan dia kayak ya hidup bisa 1000 tahun gitu. Karena pergaulan tak apa saya nggak tahu. Pokoknya dia itu kalau ngomong seenaknya, kalau bertindak saya tidak tahu lebih jauh lagi. Tapi yang saya tahu ketika kalau kami bertemu itu dia begitu. Dan pada waktu itu saya cuma berdoa, waktu saya dapat pernyataan berdoa supaya Tuhan jamah. Tapi singkat cerita karena pengobatannya itu dia sempat dibawa ke luar negeri cukup lama, terus dibawa pulang dan tidak pernah kembali ke Cirebon, dia ada di Jakarta terus sampai dia dibawa pulang. Jadi saya nggak ketemu dia, gitu. Saya nggak ketemu dia. Tapi satu hal yang saya mendengar dari kakak iparnya, jadi itu cerita bagaimana dia di hari-hari terakhirnya menyadari hari-harinya, hidupnya itu dipenuhi dengan kesembronoan. Tapi dia bertobat. Dia bahkan menyerahkan anak-anaknya dalam tangan Tuhan. Dia tadinya berkeras hati, tidak terlalu suka hal-hal yang rohani, ya, walaupun dia dalam satu pelayanan. Tapi di akhir hidupnya dia benar-benar mengatakan Tuhan itu gak ada duanya ya. Bahwa dia menyadari semua itu. Nah, yang kita saat ini renungkan adalah memang di penghujungnya dia benar-benar sungguh-sungguh ke Tuhan. Tapi dia kan mengalami sebuah proses. Saya tidak tahu itu hasil doa dari istrinya, mungkin hasil doa dari anak-anaknya. Karena anaknya yang akhirnya ada juga yang menjadi hamba Tuhan. Itu pun diizinkan oleh dia di dalam keadaan sudah payah. Tadinya tidak mengizinkan anaknya untuk jadi pendeta. Yang saya mau katakan di sini, hari-hari kita itu terbatas. Apakah kita mau mengisi dengan sembrono, dengan kecerobohan, dengan hidup seenaknya, atau sebaliknya Musa menyadari ada satu kehidupan yang sedemikian sampai kita nggak boleh tinggalkan kehidupan dengan pola Tuhan seperti itu, yang sedemikian itu. Jadi apa artinya hari-hari ini? Yang diminta oleh Musa adalah suatu perjalanan hidup yang harus diisi karena ini terbatas. Jadi mari kita berpacu untuk mengisi sampai kita beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana adalah hati yang bisa menimbang apa yang baik dan yang jahat, apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan tidak kehendaki, dan melakukan semua di dalam ketepatan. Yang kedua, apakah hari-hari ini? Ibrani 3 ayat 13 kita kan. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Dikatakan nasihatilah seorang yang lain setiap hari. Selama, enggak setiap hari dan seterusnya, tapi selama masih dapat dikatakan hari ini. Hari ini kita ada di sini kan, jadi masih bisa dikatakan hari ini. Supaya apa? Supaya kamu tidak tegar hati dan kena tipu daya dosa. Kalau dikatakan masih ada hari ini buat kita, artinya itu sebuah kesempatan. Jadi apa yang dimaksud dengan Musa? Hari-hari ini, ajar aku menghitung hari-hari ini. Artinya ini hari itu selalu sebuah kesempatan. Kesempatan untuk kita tidak terkena tipu daya dosa. Tidak bertegar hati, tidak mengeraskan hati. Kesempatan untuk kita berbuat sesuatu sampai hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kesempatan, kita nggak tahu, saya tidak tahu kesempatan apa yang Tuhan berikan buat kita. Tapi itu sebuah kesempatan. Mari kita lihat Ester 4 ayat 15 sampai 16. Ester 4 ayat 15 dan 16. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah,
kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ester sangat tahu bahwa kedudukannya sebagai ratu itu memiliki kesempatan untuk berakses dengan raja. Walaupun sudah 1 bulan dikatakan dia tidak dipanggil. Dan resikonya kalau dia yang menghadap raja adalah mati. Kecuali raja itu akan mengulurkan tongkat emasnya. Tetapi itu tetap menjadi sebuah kesempatan. Karena Mordekai bilang, jangan kira tidak akan ada pertolongan. Tapi mungkin kamu itu nih rencana Tuhan, kamu ini jadi ratu. Dan Ester tahu itu sebuah kesempatan. Dan dia yang memiliki kesempatan itu untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Karena itu dia bilang, sudah kamu doa puasa semua buat aku. Dan aku pun dan dayang-dayangku doa puasa selama 3 hari. Setelah itu dia akan memakai kesempatannya sebagai seorang permaisuri untuk menemui raja. Nah, jadi hari-hari kita itu adalah sebuah kesempatan. Seperti Ester. Ketika dia menjadi ratu, Tuhan gak tempatkan dia jadi ratu iseng-iseng. Tapi ada sesuatu yang sudah jauh sebelumnya Tuhan berikan. Sudah Tuhan skenariokan, 1 hari akan terjadi hal-hal seperti ini. Dan kemudian Tuhan berikan Ester ada di tengah-tengahnya. Bahkan kalau kita baca di kitab Ester itu tentang Mordekai pun raja gak kenal. Tapi Mordekainya kan marah ketika bangsa Yahudi itu marah terhadap Haman sih. Dan jasa-jasa yang sudah dilupakan itu tiba-tiba malam-malam raja bisa pengen baca buku sejarah. Dan itu sebenarnya ketika Mordekai melakukan hal-hal yang baik untuk raja, dia tidak menginginkan apapun, tapi Tuhan lihat sesuatu yang dikerjakan. Dan ketika hidupnya mengikhtiarkan yang baik, di dalam kitab Ester ayat yang terakhir, Mordekai kenapa diangkat Tuhan sedemikian? Karena dia selalu mengikhtiarkan yang baik buat bangsanya. Artinya dia memakai hidup dalam kesempatan-kesempatan yang baik yang dia kerjakan. Tetapi kita juga melihat ada orang yang kehilangan kesempatan yang baik. Kita baca 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14 ini bicara tentang Saul ketika Saul tidak taat. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Rencananya begitu. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saul diberi kesempatan sebagai raja untuk melakukan dan belajar mentaati Tuhan, melakukan untuk membasmi orang Filistin. Tapi dia tidak lakukan, dia tidak mengambil kesempatan itu menjadi sesuatu yang mengisi hidupnya menjadi raja yang bijaksana. Sedianya kata Tuhan, aku akan mengokohkan kerajaanmu, tapi gak jadi. Karena perbuatanmu itu bodoh. Jadi kesempatan itu bisa hilang kalau kita nggak mau benar-benar serius sebenarnya apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengisi hari-hari dengan mencari kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan hal-hal yang Dia mau. Tapi kalau kita mau melakukan apa yang kita mau, maka kesempatan itu bisa hilang. Jadi kalau kita mendapat kesempatan, misalnya ya kita bisa dipilih oleh Ibu Nani, dikasih tugas tertentu, terus kita bilang, aduh tugas apa sih ini, aku gak bisa. Ingat ya, kita itu bisa tergantikan. Saul aja bisa tergantikan, apalagi kita. Kalau kita tidak lakukan dengan sungguh-sungguh panggilan itu, tugas itu bisa diganti orang lain.
gampang nyari orang lain itu. Tapi kalau kita punya suatu yang ditaruh dalam hidup kita, mungkin pemimpin kita, Ibu Nani memberikan tugas dan sebagainya, mungkin kita sudah banyak tugasnya, dikasih tugas lagi, enggak apa-apa, ambil itu sebagai sebuah kesempatan. Karena kesempatan, namanya kesempatan itu hanya pada kurun waktu tertentu. Kalau kita tidak setia, kita bisa kehilangan, tapi kalau kita setia, kita bisa next level. Saya kemarin mendapat satu video. Video itu video tentang di Bandara Soekarno-Hatta ada orang yang ketinggalan tas, ternyata isinya cek 39, sekian miliar. Dan akhirnya ditemukan oleh cleaning service, diberikan kepada kepala security, dilaporkan ke atas, akhirnya itu ya jadi viral sekarang. Siapa penemunya? Tentu saja viral. Ditanyalah sama wartawan, barangkali saya yang nanya, apa yang pertama ditanya, kenapa kamu kembalikan? Dia bilang itu tugas saya, dan memang dia tidak buka, jadi dia tidak tahu. Ketika dibuka rame-rame isinya apa, dia tahu itu ada tas ngeletak tertinggal. Nah dia tak kasihkan ke bagian security, terus ketika dibuka bersama-sama semua kaget isinya seperti itu. Nah kemudian apa yang kamu dapatkan? Setelah kamu menyerahkan apa? Reward apa yang kamu dapatkan? Dia bilang saya naik pangkat, next level. Dari pengawas, dari kepala security kalau nggak salah, jadi supervisor. Saya next level, itu dunia. Ketika dia hidup dalam tugas yang seharusnya, dalam bertanggung jawab dan sebagainya, dia lakukan itu next level. Apalagi kita, saudara. Mungkin bagian kita kecil, kalau kita lakukan dengan setia, Tuhan itu akan perhitungkan. Hari-hari kita adalah sebuah kesempatan. Dia bisa buka cepet-cepet, di dalamnya nggak cuma cek loh, ada yang lain-lain. Bisa tuh diambil satu, kan nggak ada yang tahu, tapi dia nggak lakukan. Kesempatan untuk dia bisa berbuat baik juga bisa, kesempatan untuk dia jujur tidak dan dia jujur pun bisa. Apapun menjadi pilihan, tapi hidup itu kesempatan, dan dia next level karena kejujurannya. Jadi kita bisa melihat di sini hari-hari kita adalah hari-hari yang merupakan kesempatan. Mari kita isi hari kita sampai kita beroleh hati yang bijaksana. Yang ketiga, Wahyu 20 ayat 12 dikatakan demikian. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi ada kitab-kitab yang macam-macam, tapi ada satu kitab kehidupan. Dan kita ada tercatat di mana? Di kitab kehidupan. Nah, apa yang dicatat? Semua yang sudah kita lakukan. Artinya hidup kita, hari-hari kita adalah sebuah catatan. Jadi jangan berpikir kalau kita lakukan sesuatu yang salah, Ibu Nani gak lihat. Gak apa-apa, Ibu Nani gak lihat. Tapi ada catatan. Malaikatnya nulis, nyatet. Nah, karena itu kita mari belajar mengerti bahwa kita sedang menulis di buku kehidupan tentang kehidupan kita. Itu ada tertulis semua. Jadi hari-hari yang kita lewati itu sebuah catatan. Jangan kita seringkali cuma melakukan yang kelihatan saja. Kelihatan sama pemimpin kita, sedikit pamer gitu. Tapi enggak, di surga, di buku kehidupan tercatatnya enggak benar. Karena kita lakukan dengan motivasi yang berbeda. Filipi 1 ayat 22a. Paulus menuliskan seperti ini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi artinya apa? Hari-hari kita adalah sebuah catatan. Catatan yang akan ditulis seharusnya adalah ketika kita terus bekerja memberi buah. Buah-buah kehidupan, buah pelayanan, buah ketaatan, buah kesetiaan.
Itu yang sebenarnya kita pikirkan. Paulus bilang kalau aku tetap hidup di dunia ini, berarti itu sama dengan aku terus bekerja menghasilkan buah, memberi buah yang bisa dinikmati. Buah itu kan gak mungkin dinikmati sama pohonnya, tapi pasti dinikmati sama pemilik pohon, dinikmati sama pembeli buah ya. Nah, jadi kita harus tahu bahwa hidup ini, hari-hari kita sedemikian itu adalah sebuah catatan yang kita harus tulis. Catatan itu dengan tingkah laku dan sikap hidup kita, baik di pelayanan maupun di luar pelayanan. Hidup kita adalah ibadah. Dan bagaimana kita bisa memberi buah dan kita berbuah? Yohanes 15 ayat 4 dikatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Kristus. Jadi kita harus terus nempel Kristus, kita harus terus sebagai ranting-ranting yang nempel. Kita menempel kepada pokok anggurnya, pokok pohonnya itu, sehingga kita akan berbuah. Di luar itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita mengisi hari-hari kita. Ajari kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian. Yang katakan sedemikian adalah hari ini sebuah perjalanan kehidupan. Hari-hari itu adalah kesempatan. Dan hari-hari itu adalah sebuah catatan. Mari kita belajar mengerti hari-hari kita itu hari-hari yang bisa dihitung. Beberapa hari yang lalu saya membenahi, lagi beberes. Pas beberes mindahin album. Kalau mindahin album itu pasti paling lama. Kenapa? Karena seneng ngeliat. Begitu ngeliat ya, saya Ibu Nani muda-muda, langsing-langsing, kurus-kurus. Wah, pokoknya seneng deh. Baru ngelihat album begitu, gak lama itu Cici, Cimpek itu ngirim lagi foto. Saya sama dia, sama beberapa teman foto lagi muda. Masih ayu ya. Nah, saya bilang sampai sekarang juga ayu lah. Gitu kan. Tapi foto kuno lagi, senang sekali saya kalau sudah lihat seperti itu. Jadi mestinya beberes paling sejam 2 jam, itu bisa setengah hari. Karena demen sekali liatin foto lagi PA ya, pertandingan. Wah, lucu-lucu sekali. Loh, ini siapa ya? Kok saya lupa? Oh, ini siapa ya? Oh, ini masih muda. Aduh, masih kecil. Macam-macam sekali. Tapi terbatas. Mau bertahan seperti yang itu enggak bisa. Mau seperti dulu langsing enggak bisa. Ya sudahlah, kepengen sekarang sih. Mari kita sama-sama pengen langsing. Oh, banyak fotonya. Nah, itu artinya menggambarkan hari-hari itu terbatas. Tapi mari kita isi hari-hari kita sedemikian sampai kita beroleh hati yang bijaksana. Karena memahami itu sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan kesempatan dan tercatat semuanya di kerajaan surga. Itu share saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau tambahin sedikit aja dalam Filipi 1 ayat 22 tadi, coba ditampilkan lagi. Filipi 1 ayat 22 tadi tentang memberi buah ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini ya. Ini motonya daripada Paulus. Kalau aku harus hidup di dunia ini, berarti kan suatu saat kita nggak ada di dunia lagi. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah ya. Bekerja memberi buah. Jadi sebenarnya hidup itu kesempatan, kata Ibu Ina tadi disampaikan, hidup itu kesempatan. Nah, setiap kesempatan buat untuk selalu memberi buah. Nah, jangan buah yang asam, tapi buah yang manis, buah yang menjadi berkat buat orang lain. Jadi kalau kita ngomong, koreksi diri, renungkan dulu. Aku ngomong ini bisa memberi buah yang manis gak sama orang itu? Atau memberi buah yang kecut? Atau memberi buah yang pahit? Ya, jadi setiap kali kita koreksi diri.
begitu kita mau memandang sesuatu, melihat nih ya, melihat, kita mau melihat drama lah dapat dikatakan di TV, aku ini bisa memberi buah enggak dengan aku itu nonton, bisa jadi contoh orang-orang di sekitarku enggak. Nah, kalau aku memikirkan sesuatu yang tidak baik, itu menjadi buah buat hidupku enggak? Bisa menjadi berkat buat hidupku enggak? Jadi hidup itu memberi buah yang bagus buat sekitar kita. Itu aja yang saya ingin sampaikan, bahwa hidup itu kesempatan. Pakai kesempatanmu untuk memberi buah. Bukan menikmati buah sendiri saja, tapi memberi buah buat orang lain, tapi juga kita bisa menikmati akan buah tersebut. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, untuk penyembahan kami selama 1 jam di tempat ini ya Tuhan. Terimalah penyembahan kami, sempurnakan Tuhan, karena kami tahu bahwa penyembahan kami hanya Engkaulah yang menilai Tuhan, yang bisa Kau berikan dan Kau tulis dalam kitab kehidupan. Apa yang kami lakukan, apakah tubuh kami di tempat ini tapi pikiran kami di tempat yang lain. Engkaulah yang menilai sampai sedasar-dasar hidup kami. Tapi Kau tahu Tuhan, kami sangat merindukan bahwa kesempatan hidup dalam hidup kami ini, kami rindu, kami isi dengan memberi buah untuk dapat dinikmati oleh hidup kami dan dinikmati oleh orang lain. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Biarlah firman-Mu, biarlah pujian dan penyembahan mewarnai hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa buat sebentar sore Tuhan. Kami akan mendengar banyak firman-Mu dan kesaksian dari saudara-saudara kami yang pergi keluar Jawa. Kami percaya Tuhan akan menjadi berkat yang luar biasa buat kami semua yang mendengar. Hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa pada saat ini. Biarlah Kau siapkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk beribadah sebentar sore Tuhan. Kami mau menangkap akan semua yang Engkau inginkan untuk kami tangkap dan menjadi berkat buat kami. Bapa, kami berdoa, Engkau yang akan mengirimkan jiwa-jiwa Tuhan yang baru maupun yang lama, yang sudah lama sekali gak pernah ke persekutuan doa. Saat ini Engkau berbicara Tuhan, dengan malaikat-Mu Kau kirimkan, sampai mereka boleh mempunyai kerinduan yang tidak dapat dibendung lagi, untuk mereka datang dan mereka mendengar akan firman-Mu, bersekutu bersama-sama di tempat ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur kalau Bapak Presiden kami saat ini sedang menghadapi suatu konferensi yang luar biasa di Inggris. Kami minta hikmat marifat-Mu menjadi berkat dan mendapatkan banyak inspirasi yang luar biasa untuk dapat diterapkan untuk dunia dan untuk Indonesia. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu bahwa keadaan cuaca saat ini Tuhan yang tidak menentu, kami percaya tolong Tuhan, langit bumi Engkau yang menciptakan. Langit bumi ada di dalam kekuasaan dan kedaulatan daripada-Mu. Oleh karena itu keadaan apapun juga, keadaan pergeseran bumi, keadaan cuaca, keadaan yang terjadi saat ini, kami minta di dalam nama-Mu Engkau sendiri akan mengaturnya Tuhan. Sampai tidak akan terjadi suatu malapetaka yang sangat dahsyat di bumi ini Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau sendiri yang akan menolong. Kalau belum waktunya terjadi pengangkatan, kalau belum waktunya terjadi kiamat Tuhan, kami minta
dalam namamu, Engkau sendiri akan mengatur. Tidak ada kuasa satupun yang berani menghalangi akan semua rencanamu yang sudah kau rencanakan untuk di bumi ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, semua malapetaka, semua apa yang terjadi, biarlah Engkau undur sampai pada saat Engkau membawa kami dalam pengangkatan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa saat ini, biarlah masalah pandemi ini jangan terjadi lagi Tuhan, jangan terjadi lagi. Biarlah surut dan menjadi surut, ekonomi Indonesia menjadi maju kembali. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa Tuhan buat para pejabat yang mengambil keuntungan dari semuanya, mencari keuntungan di air keruh. Kami minta Kau berikan roh kesadaran Tuhan, sampai mereka mengerti jangan membebankan akan bangsa kami ini. Terima kasih untuk semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu, karena kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu Tuhan menguasai akan kami sepanjang hari ini, sehingga kami tahu Tuhan kemanapun kami pergi, Engkau senantiasa beserta dengan kami, karena Engkau adalah Allah Immanuel. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri ya Tuhan, mata kami ini kami olesi minyak, telinga kami olesi minyak Tuhan, bibir mulut kami pun kami olesi minyak Tuhan. Biarlah indera-indera kami ini cocok dengan apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan. Dan hati kami ini benar-benar hati yang terus melekat kepadamu. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami Tuhan, ketidakpercayaan kami, Engkau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, berkati tangan kami, karena kami hari ini mau melakukan semua pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, kami minta pimpinan yang daripada-Mu. Karena kami tahu bersama Engkau kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, biar kaki kami juga diolesi minyak, sehingga kami berjalan ini Tuhan ada di dalam rule yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur punya Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.